Jadi minta tolong dimasukkan. Sudah? Bisa dimulai? Bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid At-Tauhid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid At-Tauhid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini
kita akan lanjutkan pembahasan kita sebagaimana apa yang sudah kami sampaikan pada bulan yang lalu. Materi kita di Masjid At-Tauhid di Jumat pekan yang ketiga adalah materi yang seputar dengan masalah adab-adab dalam Islam. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk buku panduannya, modulnya, kami akan memakai kitab atau buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Huququ Da'at Ilaihal Fitratu wa qarraradha asy-syari'ah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih buku atau cetakan terjemahannya seperti yang ada di tangan saya ini. 10 hak fitrah sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Di dalam buku ini Bapak Ibu sekalian berisi tentang 10 hak yang wajib untuk kita tunaikan. Berarti kalau begitu adab kita kepada 10 hal tersebut. Di dalam kitab ini disebutkan yang pertama adalah hak Allah, apa yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Jadi boleh dibilang adab seorang hamba kepada Allah Sang Khalik Azza wa Jalla. Yang kedua yang tercantum dalam buku ini adalah hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hak kedua orang tua, adab seorang anak kepada orang tua. Nah, itu disebutkan dalam buku ini. Yang keempat, hak anak, apa yang semestinya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, karena anak itu juga punya hak, Bapak Ibu sekalian. Lah, sedangkan orang tua punya kewajiban kepada anaknya. Jadi yang dituntut bukan hanya anak kepada orang tua, tetapi orang tua juga kepada anak. Anak juga punya hak. Ini yang keempat. Yang kelima, hak karib kerabat, famili terdekat. Yang keenam, hak suami istri. Apa haknya suami yang harus dipenuhi oleh istrinya? Dalam kata lain, adab seorang istri kepada suaminya, begitu juga sebaliknya, hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Berarti kewajiban suami kepada istrinya. Dalam kata lain, adab seorang suami kepada istrinya. Nah, itu. Jadi intinya begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang ketujuh adalah hak pemimpin dan rakyat. Apa haknya pemimpin? Kita sebagai rakyat, bagaimana adab sebagai rakyat kepada ulil amri, pemimpin. Nah, itu masuk di nomor 7 itu. Yang kedelapan adalah hak tetangga. Tetangga itu juga punya hak. Jadi sikap kita, adab kita dengan tetangga kanan kiri depan belakang kita itu bagaimana? Sebab tetangga nanti itu juga dibagi dua. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 36, pembagian tetangga. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan lagi. Daftar isi dari buku ini. Yang ke-9 adalah hak seluruh kaum muslimin. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Dan kita juga punya hak yang harus saudara kita yang lain menunaikan hak kita tersebut. Lah, itu masuk di poin nomor 9. Yang ke-10 adalah hak non-muslim alias orang-orang kafir. Mereka juga punya hak Bapak Ibu. Bagaimana adab seorang muslim dengan orang yang kafir, non-muslim, yang berlainan akidah dengan kita. Bagaimana adab kita kepada mereka, sikap kita kepada mereka.
Ini adalah materi yang terakhir, yaitu di buku ini ya, sampai pada poin 10. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, jika memang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, kitab ini sampai tuntas kita bahas, entah waktunya kapan tuntasnya, karena panjang pembahasannya, maka saya akan tambahkan hak-hak yang lainnya sebagai tambahan dari saya yang kami nukil dari kitab-kitab yang lain. Apa itu? Berarti saya tambahkan nanti 6 poin lagi Bapak Ibu. Jadi totalnya 16 nanti. Yang ke-11 adalah hak ahlul bait Nabi. Sikap kita seorang mukmin kepada keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya. Lah ini ternyata ada pembahasan khusus yang nomor 12, hak istri-istri Nabi ummul mukminin. Nah ini bagaimana hak mereka yang harus kita tunaikan, adab kita kepada istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, hak para sahabat Nabi. Sikap kita kaum muslimin dengan para sahabat Nabi bagaimana adabnya. Itu nomor 13. Yang ke-14, hak para ulama. Nanti kita akan bahas kalau memang sudah tiba waktu materinya. Ulama itu dibagi dua, ada ulama yang saleh, ada ulama yang su'. Ciri-cirinya ulama saleh itu apa? Ciri-cirinya ulama su', ulama yang buruk perangainya, akhlaknya, akidahnya itu seperti apa cirinya. Lalu sikap kita kepada ulama yang saleh itu bagaimana? Nah itu masuk di poin nomor 14. Yang ke-15, hak anak yatim dan orang miskin. Bagaimana adab kita dengan anak yatim, dengan orang-orang miskin, gitu ya. Lalu yang terakhir, yang ke-16, hak para pembantu. Orang yang bekerja tinggal bersama kita, saudara kita yang ikut membantu kita dalam pekerjaan rumah kita, ya, TKW, TKI atau pembantu, ya, yang ikut membantu kita dalam urusan-urusan di rumah kita. Baik, mereka juga punya hak adab majikan kepada karyawan, kurang lebih seperti itulah. Kalau mau dipakai bahasa lain, itu yang nanti nomor 16. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita awali yang pertama, hak Allah Azza wa Jalla, adab seorang muslim mukmin kepada Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin memberikan penekanan terlebih dahulu bahwasannya Bapak Ibu, di antara keindahan syariat Islam, di antara kesempurnaan agama Islam, ternyata Islam juga agama yang memperhatikan keadilan dan memberikan hak kepada setiap pemiliknya tanpa berlebihan dan tanpa pengurangan. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di dalam Islam itu selalu dibahas ada hak, ada kewajiban. Dalam kaidah fiqhiyah dikatakan al-adlu wajibun fi kulli syai'in. Sikap adil itu wajib atas segala sesuatu. Adil itu apa Ustaz? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau mau dijelaskan secara rinci, adil itu adalah memberikan hak kepada setiap pemiliknya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya mohon maaf, kebalikannya adil itu zalim. Zalim itu artinya tidak memberikan hak kepada pemiliknya, padahal dia berhak mendapatkan haknya itu, dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, alias tidak proporsional. Nah itulah zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau memberikan hak bukan kepada pemiliknya. Nah itu namanya zalim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya keadilan tidak akan pernah bisa sempurna kecuali orang itu mengetahui hak-haknya mereka.
Mana mungkin kita bisa adil dengan si fulan, dengan orang itu. Ini saya anggap gitu ya. Mana mungkin kita bisa adil dengan orang tersebut kalau kita tidak mengenali hak-haknya orang itu yang harus kita tunaikan. Makanya ayo kita kenali haknya Allah, haknya Rasul, haknya kedua orang tua kita, haknya anak-anak kita, haknya karib kerabat kita, haknya suami, haknya istri, supaya kita bisa menempatkan sesuatu proporsional pada tempatnya, sehingga tidak ada kesan zalim, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, maka inilah pentingnya kita mempelajari tentang masalah adab ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita langsung saja bahas malam hari ini. Kita masuk hak yang pertama, Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai nomor 1 ini tuntas, kalau cukup waktunya ya. Hak yang pertama adalah hak Allah Azza wa Jalla. Wah, ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hak Allah ini adalah hak yang paling besar, paling agung, dan paling esensi, wajib untuk kita tunaikan. Wajib sudah. Kenapa? Karena haknya Allah adalah sang pencipta alam, yang maha agung lagi berkuasa, yang mengatur seluruh urusan manusia, hak raja di raja yang sesungguhnya, yang maha hidup, yang tegak karenanya langit dan bumi, karena Allah Azza wa Jalla. Berarti harus diutamakan, harus dikedepankan, tidak boleh dinomorduakan. Hak Allah wajib dikedepankan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mulai kita dalam kandungan ibu kita sampai kita lahir hingga kita dewasa, yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berhak untuk ditunaikan haknya Allah. Memangnya haknya Allah itu apa saja, Ustaz? Kita sebagai hamba itu harus menunaikannya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk ke sana, 14 abad yang silam Nabi SAW pernah bersabda. Kitabnya tidak ada di sini, riwayat Bukhari, tapi dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu kitabnya Imam Bukhari. Adab itu etika, mufrad tersendiri. Adabul Mufrad kitab yang berbicara tentang etika, masalah adab. Tebal kitabnya. Adab yaitu bertetangga, adab bertamu, adab makan, adab minum, semua ada di situ. Baik, saya bacakan dalam kitab Adabul Mufrad, nomor hadisnya 273. Kita dengarkan sabda Nabi ini. 14 abad yang silam Nabi sudah bersabda demikian. Apa itu? Nomor 273 Adabul Mufrad. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini, karena hadis ini lumayan cukup familiar di telinga kita. Begini sabdanya, pendek hadis Nabi, nggak panjang. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Ya. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Apa artinya? Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Loh, memang pada waktu itu orang di zaman itu, Ustadz, memang tidak punya akhlak. Loh, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan kaget, orang-orang zaman jahiliyah mereka sudah berakhlak, tapi akhlak mereka sesama manusia. Makanya Bapak Ibu kalau baca riwayat Muslim, orang-orang Arab jahiliyah itu suka menyambung silaturahim, suka menjamu tamu, suka membantu yang lemah. Mereka itu berakhlak, Bapak Ibu, orang Arab jahiliyah. Nah, mereka yaitu memiliki budi pekerti, hablum minanas loh ya, hablum minanas yang cukup baik.
suka membantu yang lemah, suka yaitu menjamu tamu, silaturahim, dan seterusnya. Itu disebutkan dalam riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nah, lah terus yang disempurnakan Nabi tadi katanya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Yang disempurnakan itu akhlak yang bagaimana? Akhlak antara hamba dengan Rabb sang pencipta, Allah Azza wa Jalla. Karena orang Arab jahiliyah tidak punya akhlak. Mereka tahu Allah pencipta, mereka tahu Allah memberi rezeki, mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, mereka tahu yang mengurus alam raya ini adalah Allah, tahu mereka. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka jadikan berhala itu sebagai media perantara, wasilah, agar doa-doanya disampaikan kepada Allah sang pencipta. Bapak Ibu kalau dengar ayat Quran mulai surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, Anda akan kaget ketika orang kafir ditanya, siapa yang punya langit yang 7? Allah. Jawabannya orang kafir. Siapa yang memiliki bumi beserta isinya? Ini Allah. Siapa yang menghidupkan dan yang mematikan? Orang kafir menjawab Allah. Jadi tauhid rububiyahnya mereka itu tahu. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah saja. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Ya ini yang diatur oleh Nabi. Jadi bukan hablum minan nas. Hablum minan nas sudah bagus mereka. Tetapi yang diatur oleh Nabi itu antara hamba dengan sang Khalik. Ini yang perlu disempurnakan supaya mereka memenuhi haknya Allah. Lah ya Ustadz, haknya Allah itu apa? Masuk materi sekarang. Haknya Allah Bapak Ibu sekalian, total ya. Haknya Allah ada 7 Bapak Ibu. Haknya Allah yang harus panjenengan tunaikan 7. Tunaikan 7 ini, maka kita telah menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. 7 haknya Allah. Apa itu? Yang pertama, haknya Allah yang harus ditunaikan adalah, yang pertama ini, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah itu hendaknya ditauhidkan dan tidak disekutukan. Jangan berbuat syirik. Makanya mereka orang yang melakukan kesirikan berarti mereka tidak punya adab. Mereka tidak punya etika, mereka tidak punya akhlak. Mereka tidak menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya Ustadz? Haknya Allah itu diibadahi, tidak disekutukan, ditauhidkan, tidak syirik, tidak disekutukan. Mana dalilnya? Pak Dedi minta tolong dibukakan dalilnya. Sahih Muslim Pak Dedi. Sahih Muslimnya nomor 27. Sahih Muslim nomor 27. Ketemu ya? Nomor 27. Kalau nomor aslinya Bapak Ibu bukan 27, 30 nomor aslinya. Saya bacakan ya, siap terjemahannya. Nomor asli Sahih Muslim 30, cetakan terjemahan 27. Ya, silakan dari mana dulu hadis itu? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an katanya. Stop. Bapak Ibu harus tahu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ini cuman sekedar biografi ringkas ya, supaya Bapak Ibu tahu. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi, masuk Islam usia 28 tahun, wafatnya usia 33 tahun. Berarti berapa tahun memeluk Islam? 5 tahun. Tapi jangan diragukan. Kenapa? Satu-satunya dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk berdakwah ke luar negeri ya cuman Mu'adz bin Jabal. Padahal masih banyak sahabat Nabi yang senior. Abu Bakar senior, Umar bin Khattab senior, Utsman bin Affan senior, Ali bin Abi Thalib mantunya Nabi bahkan senior juga. Tapi tidak ada satupun yang diutus ke luar negeri untuk berdakwah. Cuman Mu'adz ke negeri Yaman. Dari Mekah, Madinah ke Yaman.
untuk mendakwai orang-orang penduduk Yaman yang waktu itu memeluk, yaitu Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani. Cuman Mu'adz bin Jabal. Bahkan Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, sayang kitabnya tidak saya bawa, jilid 1. Nabi SAW mengatakan, belajarlah kalian kepada salah satu dari 4 orang ini. 4 orang yang direkomended oleh Rasulullah, direkomendasikan ini. Kalau mau belajar, terutama maaf tanda kutip belajar Quran, belajarlah Al-Quran kepada 4 orang ini. Hanya 4 orang ini yang direkomended oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Orang nomor 1 ini yang direkomendasi oleh Nabi. Yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang ketiga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketemu nama orangnya. Dan yang keempat Abu Dzaifah ibnul Yamani radhiyallahu an. Inilah 4 orang. Bahkan Nabi pernah mengatakan Mu'adz bin Jabal itu orang yang paling tahu halal haram. Jadi kalau seluruh umat waktu itu tanya, yang ini halal apa haram, tanya sama Mu'adz. Dia paling tahu masalah hukum halal haram. 5 tahun di masa masuk Islamnya. Masuk Islam umur 28, wafat umur 33. 5 tahun. Tetapi direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Lanjut Pak Dedi, kita teruskan. Ya, ulang lagi dari Mu'adz, silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an katanya. Iya. Aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf itu terjemahannya salah. Yang benar adalah saya baca ya, teks Arabnya dulu. Kuntu ridfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun. Silakan. Yang benar itu aku pernah dibonceng Nabi, bukan aku membonceng Nabi. Jadi yang membonceng itu Rasul. Mu'adz di belakang, yang di depan itu Rasul SAW. Masya Allah, tawaduknya. Ya, Masya Allah. Ya. Lah kalau pemimpin sekarang bagaimana? Ya, pemimpin sekarang ya supir pribadi kan gitu ya. Kan tidak ada pemimpin sekarang dia yang nyupir, kemudian anak buahnya ditaruh di sampingnya. Jarang kita temukan. Ini tidak. Rasul yang menunggang, mengendarai itu, di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Ya, ulang lagi. Aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas mengendarai seekor keledai yang diberi nama Ufair. Bapak Ibu sekalian, ini bukan onta, bukan kuda, tapi keledai. Inilah sikap tawaduknya Rasul. Keledai loh ini, dinaiki 2 orang. Ya, di depan Rasul, di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Dan keledai itu dikasih nama Ufair. Bapak Ibu, Nabi itu kalau punya kendaraan, entah itu kuda, entah itu onta, dikasih nama Bapak Ibu. Keledai dikasih nama Ufair. Sedangkan Nabi pernah punya, yaitu kendaraan dikasih nama Luhaif. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Luhaif. Lah kalau kendaraan kita Ustadz, nggak apa-apa dikasih kendaraan. Dikasih nama, nggak apa-apa. Ya, misalnya kendaraannya warnanya merah, dikasih nama si merah, nggak apa-apa, boleh saja. Atau nama-nama yang mengandung doa, boleh. Ya, itu. Siapa misalnya, mohon maaf ini ya, mohon maaf kalau ada yang sama ini namanya. Kita kasih nama Selamat misalnya ya. Si Selamat ya, supaya selamat terus kan gitu ya. Nggak apa-apa. Oh, kendaraannya sudah ada mereknya loh Ustadz. Merek ini, pabrik ini, mereknya ini. Apa enggak cukup itu? Nggak apa-apa, seperti itu enggak apa-apa. Tapi Nabi itu suka memberi nama kendaraannya. Salah satunya adalah keledai ini. Dan Bapak Ibu tahu keledai ini asalnya dari mana? Yang dikasih nama Ufair ini. Keledai yang namanya Ufair ini adalah keledai hadiah dari penguasa Mesir yang namanya Muqawqis. Jadi penguasa Mesir Muqawqis ngasih Nabi hadiah keledai, sama Nabi dikasih nama keledai itu Ufair. Lanjut teruskan. Rasulullah SAW bertanya kepadaku. Nah, lihat perkataan Nabi di belakangnya Mu'adz ya, sambil dibayangin ini. Nabi di depan, Mu'adz di belakang. Ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Silakan. Hai Mu'adz. Hai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya? Nabi tanya, hai Mu'adz,
Tahu nggak kamu? Haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya. Apa haknya Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Lanjut. Dan apakah hamba atas Allah? Dan apa haknya hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Jadi kebalikannya, apa haknya Allah yang harus dipenuhi hambanya, dan apa haknya seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu, kalimat ini bukan berarti Allah itu terkena beban kewajiban. Enggak, Allah tidak terkena beban kewajiban. Artinya yang dimaksud haknya hamba yang harus dipenuhi oleh Allah adalah apa ganjaran pahala yang akan diberikan Allah kepada seorang hamba, itu apa? Nah, jika hamba itu menunaikan haknya Allah, itu maksudnya, silakan kita dengarkan apa jawabannya. Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Silakan. Jawabku, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini ya. Kalau dulu Nabi masih hidup, memang betul jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi karena sekarang Rasul telah tiada, kalau kita ditanya sesuatu dan kita tidak mampu menjawab, maka cukup katakan wallahu a'lam, nggak pakai Rasul. Kalau dulu Rasul masih hidup, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, sedangkan aku tidak tahu. Karena Rasul sekarang telah tiada, kita kalau ditanya jawab cukup wallahu a'lam. Boleh ditambah wallahu a'lam wa bissawab. Boleh. Baik, lanjut teruskan. Ayo, terus. Sabda beliau. Baik, perhatikan. Fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Silakan. Hak Allah atas hambanya, Ya. ialah supaya mereka menyembah Allah. Terus. Dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nah, terus. Dan hak hamba atas Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah, yaitu hendaknya Allah itu disembah, ditauhidkan, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun yang lain. Itu haknya Allah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, Allah itu tidak minta banyak sama kita. Allah itu tidak minta apa-apa sama kita. Allah itu cuma minta satu sama kita. Kenapa satu ini kok angele gitu loh. Apa itu? Cuman satu yang diminta Allah, sembah aku tok. Jangan nyembah yang lain. Jangan kau sekutukan aku, jangan ke dukun, jangan kau wong pinter, minta sama aku, ngalap berkah dengan apa yang sudah aku syariatkan, memohon hanya kepadaku. Hanya itu aja. Menyembelih hanya ditujukan kepadaku, bukan kepada jin, penguasa alam, hanya untukku tok. Itu yang diminta sama Allah. Kenapa kok angeli gitu loh? Ngalap berkah ke Kiai Slamet. Mana Kiai Slamet? Kerbau putih miliknya Keraton Surakarta, yang setiap tanggal 1 Suro diarak sampai ke dalam keraton, kotorannya dijadikan rebutan karena dianggap ngalap mengandung berkah. Ngalap berkah ke mana ini? Pemandian, kolam pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Karena dianggap meminum airnya atau mandi airnya itu akan awet muda, bebas penyakit. Lu coba ngalap berkah dengan rela antri untuk mendapatkan celupan tangannya Ponari. Lu bayangkan, ngalap berkah itu dengan apa yang sudah Allah itu nggak minta banyak. Allah minta satu aja, sembah aku saja, jangan kau melakukan syirik. Hanya itu. Allah nggak minta apa-apa. Kita lanjutkan. Kok susah gitu loh. Lanjut. Qala qultu. Terus lanjut, teruskan. Dan hak hamba atas Allah Azza wa Jalla ialah. Nah, haknya hamba atas Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala, hak seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Silakan. Tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan yang lain. Allah tidak akan pernah mengadab, Allah tidak akan pernah menyiksa bagi mereka yang tidak melakukan syirik. Jadi haknya Allah yang harus kita penuhi, haknya Allah mentauhidkan, jangan syirik. Haknya kita yang harus dipenuhi oleh Allah, Allah akan memenuhinya adalah Allah tidak akan mengazab kita, Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak melakukan perbuatan syirik, tidak menyekutukan Allah, nggak akan diazab oleh Allah. Kita lanjutkan, teruskan.
Tanyaku, Qala qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Silakan. ya Rasulullah, apakah aku harus menyampaikannya kepada orang banyak? Wahai Rasulullah, berita baik ini apa harus aku kabarkan kepada manusia tentang haknya Allah dan haknya hamba? Apa harus aku sampaikan kepada manusia? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Nabi menjawab, la tubashirhum fayat takilu. Silakan. Jawab beliau, tidak usah, Tidak usah. Kenapa? karena dapat menyebabkan mereka berpangku tangan saja nanti. Nah, karena menyebabkan mereka akan berpangku tangan, mereka akan bertawakal, ya. Yang penting mentauhidkan Allah saja, tidak perlu melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Maksudnya Nabi begitu. Jangan disampaikan kepada orang. Akibatnya mereka tidak mau melakukan amal soleh yang lain. Yang penting nyembah Allah saja, tidak melakukan syirik. Sedangkan amalan yang lain seperti sholat, zakat, puasa, akhirnya mereka tidak lakukan. Yang penting hanya menyembah Allah, tidak melakukan syirik. Nah, nanti mereka akan berpangku tangan. Maksudnya itu. Maksudnya Nabi. Loh Ustadz, kok buktinya tetap ini disampaikan Ustadz? Hadis ini kok malam ini kok dibaca, kok ya bocor. Nabi kan bilang, jangan kabarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, ya, ini menunjukkan kepada kita sikap kehati-hatiannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mereka tetap menyampaikan hadis ini sampai ke kita malam hari ini. Kenapa? Beliau khawatir, takut jangan-jangan nanti mendapatkan ancaman orang yang menyembunyikan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tetap disampaikan kepada umat karena kekhawatirannya Mu'adz bin Jabal, sebab Nabi pernah mengatakan orang yang tahu ilmu tapi dia sembunyikan itu juga berdosa. Lah, beliau khawatir kena hadis itu, makanya tetap disampaikan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya kita mentauhidkan Allah. Sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu, yaitu dalil yang lain masih nomor satu ya. Masih nomor satu, haknya Allah, adab kita kepada Allah masih nomor satu, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kita lihat sekarang dalil yang lain, coba dibuka Sahih Bukhari. Tolong dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 1760. 1760. Ya, cetakan terjemahan 1760. Kalau nomor aslinya Bapak Ibu, nomornya 6557. 6557. Silakan Pak Dedi dibaca dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Yaqulullahu ta'ala li ahwanin ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Silakan. Allah berfirman di hari kiamat. Duh, ini berarti hadis qudsi. Allah Ta'ala akan berkata kepada penduduk neraka. Lanjutkan. Bagaimanakah kalau seandainya kamu mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi? Stop. Terjemahannya ada yang kurang itu. Saya artikan terjemahan yang benar. Saya bacakan dulu teks Arabnya. Yaqulullahu ta'ala li ahwanin ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Paling ringan ini. Di antara seluruh penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Dan Bapak Ibu harus tahu, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya itu adalah apa yang menimpa kepada Abu Thalib. Abu Thalib mendapatkan hukuman di neraka paling ringan, yaitu api itu mengenai sampai mata kakinya saja, tetapi menyebabkan otaknya itu menggelegak, dan itu khalidina fiha abada, permanen, kekal, dan tidak mungkin keluar karena matinya kafir. Abu Thalib paman Nabi.
Itu seringan-ringan siksaan penduduk neraka yang diderita oleh Abu Thalib. Api itu cuman membakar kakinya sebatas mata kaki, nggak sampai ke lutut, cuman menyebabkan otaknya menggelegak. Sampai kapan Ustadz? Permanen dan tidak mungkin keluar karena matinya bukan muslim, kafir. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Itu ditahan dulu. Ditahan dulu. Kita pengen tahu penduduk ringan dalam neraka itu siapa. Buka Sahih Muslim, nomornya adalah nomor 67 coba. 167. 167. Coba dibuka 167. Ketemu. Iya, betul ya. Silakan dibaca. Atau 166-nya ada di atas ya. Dari Abbas kan? Abbas 167. 167 ya, dari Abbas 167, silakan. Dari Abbas. Iya, dari Abbas. Bukan Ibnu Abbas. Bukan, dari Abbas. 166. 166, silakan. Dari Abbas, silakan. Dari Abbas bin Abdul Muthalib. Betul, paman Nabi. Katanya. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Jadi paman Nabi itu ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim Abbas. Yang muslim lagi Hamzah, yang terbunuh ketika perang Uhud, yang jantungnya dimakan oleh Hindun itu. Yang ujung-ujungnya nanti Hindun itu masuk Islam juga. Hindun itu. Dan Hindun dinikahi oleh Abu Sofyan. Pemimpinnya ketika perang Uhud, masuk Islam juga Abu Sofyan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ada wanita tanya sama Nabi, "Wahai Rasulullah, boleh tidak aku ngambil uang suamiku tanpa seizin suamiku? Karena suamiku kalau memberikan uang tidak mencukupi kebutuhanku. Boleh tidak aku ngambil uang suamiku tanpa seizin dia?" Pernah dengar di sini ya? Lalu Nabi mengatakan, "Boleh, asalkan untuk kebutuhan pokokku." Yaitu wanita itu namanya Hindun. Hindun, istrinya Abu Sofyan, ya. Dan dia menceritakan tentang yaitu aibnya Abu Sofyan karena dia ingin minta fatwa. Jadi boleh istri itu membongkar aib suaminya dalam rangka untuk meminta fatwa. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ayo, silakan. Abbas ya, Abbas muslim. Yang kafir ada, yang kafir, paman Nabi yang kafir. Yang kafir itu Abu Thalib, terus kemudian Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal bukan paman. Abu Lahab, Abu Thalib, ini matinya mati kafir. Lanjut, teruskan. Kita teruskan dikit aja. Terus Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu katanya. ya, Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lanjut. Ya Rasulullah, Ya. apakah bermanfaat kepada Abu Thalib kasih sayang dan pembelaannya terhadap Anda? Lihat pertanyaannya Abbas kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah ada manfaatnya kasih sayangnya Abu Thalib yang selama hidupnya diberikan kepada Anda? Kan satu-satunya paman yang membela Nabi ya Abu Thalib, ya, cinta betul sama keponakannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada manfaatnya nanti di hari kiamat? Apa kata Nabi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Ada. Apa itu? Dia berada dalam neraka Ya, dengan kedalaman sebatas mata kaki. lanjut. Kalaulah bukan karena pembelaanku kepadanya, Kalau bukan karena syafaatku kepadanya, maka dia berada di tingkat paling bawah dalam neraka. nah, jadi kalau bukan karena syafaatku, dia itu berada di keraknya neraka paling bawah. Tapi karena syafaatku nanti di hari kiamat, dia berada di neraka sampai sebatas mata kaki. Berarti kalau begitu kesimpulannya, syafaat Nabi itu macam-macam modelnya. Ada syafaat Nabi itu yang mengeluarkan orang dari neraka masuk ke surga. Ada juga syafaat Nabi modelnya memperingan siksaan neraka. Awalnya ada di kerak neraka, karena dapat syafaat ada di permukaan neraka, yaitu Abu Thalib. Tapi keluar Ustaz dari neraka? Enggak keluar. Kafir soalnya. Karena nggak mungkin orang kafir keluar dari neraka. Allah haramkan surga untuk orang kafir karena dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah seringan-ringan. Coba 167-nya, 167-nya, ayo silakan. Saya pengen tahu yang otaknya menggelegak itu loh. Kata-kata itu di mana? Ayo coba 167. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, sekurang-kurangnya
siksa penduduk neraka ialah Ya. siksa yang diderita Abu Thalib. Apa itu? Dia memakai sepasang terompah Terus? yang membuat otaknya menggelegak. Nah, jadi dia disuruh pakai sandal neraka yang membuat otaknya menggelegak. Cuman itu siksaannya, tapi permanen. Ya, permanen. Khalidina fiha abada. Bapak Ibu sekalian, kita skoras yaitu dengan apa ini? Mendengarkan adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan kembali materi kita dengan waktu yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Pak Dedi dilanjutkan. Dulu salatu wassalamu ala Rasulullah. Silakan. Yang Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari, silakan. Dilanjut yang Sahih Bukhari tadi. Ulang lagi dikit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Iya. dari Nabi SAW beliau bersabda, Allah Ta'ala berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Lanjutkan. Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih. Silakan. bagaimanakah kalau seandainya kamu mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi? Terus. Maukah kamu menebus diri dengan itu? Baik, Bapak Ibu sekalian. Lihat katanya Allah kepada penduduk neraka. Seandainya kamu memiliki harta sepenuh bumi, hartamu sepenuh bumi, apakah kamu mau jika harta tersebut itu bisa dipakai untuk nebus dirimu keluar dari neraka? Mau nggak kira-kira? Kau punya harta sebanyaknya memenuhi bumi ini. Yang harta itu bisa kau pakai untuk mengeluarkan dirimu dari neraka. Kira-kira kau mau lakukan atau tidak? Lihat katanya penduduk neraka. Fayaqulu na'am. Silakan. Jawabnya, ya. Ya, penduduk neraka mengatakan, ya mau. Mau, kalau aku punya harta sebanyak itu untuk nebus aku keluar dari neraka, maka aku akan lakukan itu. Maka kata Allah berikutnya menutup hadis ini, fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam la tusyrika bi syai'an. Silakan. Kata Allah, aku menuntut kepada kamu hal yang lebih mudah dari itu. Maksudnya gini, kira-kira bahasa kita lah. Aku itu tidak minta banyak sebenarnya sama kamu ini. Aku itu cuma minta satu sama kamu. Ketika engkau ada di dunia, ketika engkau berada dalam perut ibumu, sulbi anak Adam, maka yang tak minta cuma satu. Lanjut, teruskan. Ketika kamu dalam sulbi Adam, Loh itu, punggung Adam. Lanjut. yaitu supaya tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Fa'abaita illa an tusyrika bi. Silakan. Tetapi kamu tidak menyukai selain mempersekutukan aku. Namun ternyata engkau enggan dan tetap memilih berbuat syirik. Sebenarnya aku minta sama kamu lebih ringan daripada harta sepenuh bumi itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, pentingnya tauhid ini ya ini, pentingnya. Sebab Bapak Ibu saya akan tunjukkan ayat Quran yang bikin kita merinding. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat, orang-orang kafir nanti di hari kiamat, dia berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan istriku ke neraka, masukkan anak-anakku ke neraka, masukkan kedua orang tuaku ke neraka, saudara-saudaraku semuanya ke neraka, yang penting aku bisa keluar dari neraka ini. Jadi ternyata keluarganya mau dijadikan tebusan untuk mengeluarkan dia dari neraka. Itu orang kafir. Makanya panjenengan tidak usah tergiur dengan orang kafir. Gandengan bareng. Setiap tahun acaranya banyak orang kafir itu. Thanksgiving, ada Valentine Days, hari kasih sayang, kemana-mana bergandengan tangan. Kita kadang-kadang iri. Ya Allah cik mesra cik rukuni, ngono lho ya. Opo aku kok gak iso kok. Kadang-kadang gitu iri lihat orang kafir. Gak usah iri. Kenapa? Ayo Pak Dedi buka Al-Quran.
Kita dengarkan ini apa katanya orang kafir nanti di hari kiamat. Suratnya adalah surat nomor 70 Al-Ma'arij. Quran surat nomor 70 Al-Ma'arij. Ayatnya ayat 11 sampai 14. 11 sampai. Sedang mereka saling melihat. Baik, ketika neraka sudah ada di hadapannya, lanjut. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya Terus, dia dapat menebus dirinya dari azabnya dengan anak-anaknya. Anak-anaknya dijadikan tebusan. Terus, Dan istri dan saudaranya. istri dan saudaranya dijadikan tebusan. Lanjut. Dan keluarga yang melindunginya, orang tuanya. Terus, dan orang-orang di bumi seluruhnya. untuk Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. terus terakhir nomor 15 tambahkan 1. Sama sekali tidak. Kata Allah, nggak mungkin. Lanjut. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Baik, nasi sudah jadi bubur baru nyesal. Terlambat sudah. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan jangan menyekutukan Allah, jangan melakukan perbuatan syirik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang pertama ya, mentauhidkan Allah, adab seorang muslim kepada Allah. Haknya Allah yang pertama, mentauhidkan dan tidak menyekutukannya. Allah memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya saja, tidak berbuat syirik. Karena Allah yang memberi rezeki, memberi nikmat setiap waktu dan keadaan. Sehingga Allah yang paling berhak untuk mendapatkan hak untuk kita penuhi. Ternyata ya, di antaranya yang masuk dalam kategori ini adalah menyembah hanya kepada Allah saja, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah saja, menyembelih hanya karena Allah saja, mencari berkah atau ngalap berkah hanya kepada apa yang telah Allah syariatkan saja, bukan kepada yang lain. Ada satu cerita dalam riwayat Imam Ahmad, sedikit aja saya sampaikan. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat juga. Masuk surga gara-gara laler, masuk neraka juga gara-gara laler. Gimana ceritanya? Nih saya bacakan hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Langsung artinya saja ya, saya tidak bacakan teksnya. Langsung artinya dari Thariq bin Syihab radhiyallahu an, beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, riwayat Imam Ahmad. Ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki yang masuk neraka gara-gara laler. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum, yang kaum itu punya berhala. Jadi dua laki-laki ini melewati satu perkampungan, satu tempat yang perkampungan itu penduduknya nyembah berhala. Terus mereka punya aturan, siapapun yang lewat di kampung itu harus ngirimkan sesaji, kirim sesaji. Maka apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus memberikan sesaji, berkorban untuk berhala, sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah seorang di antara lelaki itu, berkorbanlah, kirim sesaji. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan sesaji. Mereka penduduk kampung itu berkata, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya ia pun berkorban dengan seekor lalat. Dua orang ini, salah satunya sesajinya seekor lalat, sehingga orang ini pun bisa lewat, ya bisa lewat, kasih fasilitas. Sedangkan yang satunya, ya yang satunya lagi, laki-laki yang satunya berkorbanlah meskipun hanya seekor lalat. Ternyata dia tidak mau mempersembahkan sesaji itu kepada berhala tersebut, sehingga dibunuhlah lelaki tersebut. Maka kata Nabi, orang yang pertama dia masuk neraka, ya, sedangkan orang yang kedua dia masuk surga. Karena itulah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sekalipun lehernya itu dipenggal oleh penduduk kaum tersebut. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, yang namanya mentauhidkan Allah, apapun resikonya, sekalipun nyawa taruhannya, maka tetap
yaitu harus mentauhidkan Allah, jangan syirik. Coba Pak Dedi, Sahih Targhib jilid 1 ada. Nomornya belakang sendiri 567. Sahih Targhib nomor 567. Ya, saya cukupkan sampai di nomor 1. Padahal ada berapa mestinya? 7. Kan ada 7. Hak kepada Allah, hak Allah, hak Allah. Adab kepada Allah. Berarti 7 bulan ya. Terus kapan teh? Sabar, menuntut ilmu harus sabar Bapak Ibu ya. Yang penting pelan-pelan dijelaskan gitu ya. Ayo 567, silakan 567. Ayo. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Silakan. kekasihku mewasiatkan kepadaku. Kekasihku maksudnya Rasulullah SAW. Boleh laki-laki menyebut laki-laki sebagai kekasihnya, itu dalam Islam boleh, dengan syarat lelaki itu orang yang soleh. Sebagaimana Abu Darda, Abu Hurairah itu menyebut Nabi kekasihku. Karena Nabi ini, ya nggak apa-apa. Kita pun juga dibenarkan kalau orang itu soleh, orang alim, maka kita katakan kekasihku. Maksudnya dia ingin memuliakan orang itu. Nah ini termasuk Abu Darda. Kekasihku berwasiat kepadaku. Apa itu wasiatnya Pak Dedi? Lanjut. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ulang lagi. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Meskipun Walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar. Meskipun kamu dimutilasi, dibakar sampai gosong, tetap mentauhidkan Allah. Sebab kalau tidak, neraka kekal tempatnya. Bapak Ibu, syirik dosa yang tidak ada ampunannya. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Hanya syirik, nggak ada ampunannya. Dalilnya mana? Surat dalam Al-Quran An-Nisa. Surat An-Nisa Bapak Ibu ayatnya 48. Siapkan dalilnya. An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman. An-Nisa 48. Silakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya atau syirik. No, tetapi Dan dia mengampuni apa saja dosa selain syirik. syirik gak ada ampunannya. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Lanjut. Bagi siapa yang dia kehendaki. Saya tutup taklim kita malam hari ini satu hadis Nabi. Sahih Muslim buka nomor 74. Cepat dikit, Muslim nomor 74. Kita dengarkan baik-baik. Bagaimana tentang syirik? Sahih Muslim nomor 74. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, Isinya, Jibril alaihissalam datang kepadaku. apa perkataan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembira yang dibawa malaikat Jibril? Siapa saja dari umatmu yang mati. Ulang lagi. Siapa saja dari umatmu yang mati. Sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selama matinya tidak syirik, maka dia akan masuk surga. Katanya Nabi kepada malaikat Jibril apa? Silakan. Tanyaku, sekalipun dia berzina dan mencuri, Meskipun umatku pernah zina, pernah mencuri, apa masih tetap masuk ke surga? Lanjut. jawab Jibril, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Tapi jangan dijadikan patokan ini. Jangan. Gak apa-apa rek, gak apa-apa. Yang penting gak syirik. Yo jangan. Tetap zina itu dosa besar. Di zina dosa besar, mencuri dosa besar. Sama. Lah kita tidak tahu kapan ujung hidup kita ini, ya. Oleh karena itu, syirik itu tidak ada ampunannya. Semua dosa masih diampuni. Artinya kalau ada orang Islam yang dia seumur hidupnya tidak pernah berbuat syirik, tapi dia melakukan perbuatan lain, maka dia tetap akan dihukum oleh Allah dalam neraka. Terus apakah dia layak untuk masuk surga? Layak. Dia layak karena dia masih mentauhidkan Allah, tauhidnya nggak cacat, karena dia tidak pernah syirik. Allah masukkan dia ke surga. Lamanya berapa lama Ustaz di neraka? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi sekali syirik habis, kekal sudah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita baru satu poin, haknya Allah, adab muslim kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Karena waktunya dan materi juga belum tuntas, langsung aja kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.